Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai kalian semuanya. Semoga selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Oke, kembali ya, Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di sini kembali siap menghibur kalian dengan fun readingnya, general reading. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Ya, judul ini di request dari beberapa sahabat kita yang nun jauh di sana. Ya, semoga berkenan. Baru direalisasikan ya, judul ini udah agak lama, tapi karena sesuatu hal. Oke ya, semoga berkenan. Pada kesempatan ini Gendes realisasikan ya. Oke. Di hadapan kalian ya, di kesempatan kali ini sudah ada 3 file ya. Seperti biasa sudah Gendes shuffle dulu agar menghemat waktu ya. Ada file 1, file 2, dan file 3 masing-masing diwakili oleh bunga sedap malam, bunga mawar kuning, dan bunga sakura. Silakan kalian pilih 1, 2, atau 3, atau dipilih semuanya. Karena ini sifatnya general reading ya. Energi yang tertarik ke sini dari macam-macam energi. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan jangan jadikan readingan ini sebagai patokan kehidupan kalian sehari-hari. Jangan jadikan dasar-dasar hidup kalian sehari-hari, tapi jadikan sebagai fun reading, motivasi, antipasi, ataupun sebagai pengetahuan saja ya. Itu harapan Gondes Mendes. Jadi kalian harus bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, silahkan dipilih ya. Fokuskan hati, pandangan, pikiran, dan bayangkan orang yang kamu pertanyakan di sini, yang kamu ingin tahu. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, karena tanpa seizinnya semua tidak akan terjadi di dunia ini ya. Tanpa seizin Allah semuanya tidak akan terjadi. Silahkan dipilih 5 detik saja. Kondes tunggu. Oke, kita mulai ya. Sudah pilih ya mana yang klik di hati kalian. Sekarang Kondes mulai dari file yang pertama, diwakili oleh bunga sedap malam warna putih. Oke ya, kita ulik sekarang. Kita tebar dulu kartunya, baru kita ulik. Oke ya. Lihat dari bottom of the deck-nya ada 7 keriting atau 7 of club. Nah, clue-nya ada 4 1. Kelihatan nggak sih? Begini ya. Oke. Kita tebar kartunya satu persatu mewakili perasaan si dia. Ada strength. Ada the star. Ada the high priestess. Ada two of pentacle. Oke. Kemudian klarifikasinya ada 3 of cup. Ada the hex priestess. Oke. Ada 9 of cup. Dan ada page of pentacle. Oke. Kita ulik ya. Kita mulai dari bottom of the deck-nya. Di sini ada 7 keriting ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah intuitif, ceria, dan naluriah. Ya. 7 keriting di sini diartikan sebagai
kemakmuran dan kesuksesan, atau bisa diartikan sebagai hati-hati, masalah datang dari seseorang lawan jenis, ya. Kalian berdealing dengan elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Juga dengan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Gemini. Oke. Intuitif, ceria, naluriah, dan ramah. Hati-hati, akan ada masalah dari lawan jenis. Juga bisa diartikan sebagai kemakmuran atau kesuksesan. Oke. Sekarang kita lanjut untuk clue-nya ya. Clue-nya ada 41. 41 ini domino, merupakan pertanda bahwa akan ada masalah keuangan di kemudian hari, ya. Dan pastikan bahwa kamu sudah melunasi hutang yang jatuh tempo. Oh, ini berurusan dengan uang ya. Oke ya. Jadi kalau kalian punya angsuran yang belum dibayar, jangan sampai jatuh tempo, karena akan menyusahkan diri sendiri. Nanti akan banyak denda yang nyangkut di situ dan kita tambah terbebani. Oke. Clue-nya ya. Sekarang kita mulai untuk tebaran kartunya, mewakili perasaan dia. Di sini ada strength. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Kenapa? Di sini ada strength. Ya. Penakluk ya, atau bisa diartikan kelembutan. Juga bisa diartikan sebagai kenyamanan dalam emosi. Seseorang ini ya, menurut dia, kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Karena kamu itu dianggapnya seseorang yang begitu nyaman kalau dia itu sama kamu gitu, secara emosional ya, dan merasa damai kalau dia itu bersama kamu. Ya, di sini ada juga star bahwa kamu adalah kedamaian. Intinya kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Dia itu nyaman dan kamu itu merasa adalah harapan dia ke depan. Dan di sini ada the High Priestess ya, yang diartikan sebagai seseorang yang bijaksana. Jadi kamu adalah seseorang yang dianggapnya itu seseorang yang bijaksana, yang bisa membuat dia damai, karena bersamamu dia merasakan suatu kenyamanan, merasakan suatu kedamaian, dan bisa berharap kepada kamu itu tentang yang tidak dia dapat bersama kamu bisa didapat. Dan di sini juga ada Two of Pentacle, yaitu ketidakstabilan dia gitu. Kenapa ketidakstabil? Ada di klarifikasinya, karena dia itu sudah ada orang lain ya, sebelum kamu sudah punya mungkin istri, mungkin pacar ya. Kalau buat yang lagi pacaran atau lagi PDKT atau yang udah suami istri, di sini kamu mencintai seseorang yang sudah punya pasangan gitu ya. Dan pasangannya itu pun gak jauh-jauh seperti kamu, bijaksana, dan dia juga sangat mencintai pasangannya ini ya. Tetapi kenapa dia juga mendekati kamu? Ya karena memang mungkin hobi dia. Bukan karena dia ada peluang untuk mendekatin yang lainnya. Mungkin istrinya sibuk, atau mungkin istrinya lagi di tempat yang lain gitu ya. Nah, di sini kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Sebetulnya dia mencintai orang pertamanya, pasangannya, tetapi dia juga mendekati kamu ya, dan pura-pura cinta sama kamu agar dekat-dekat sama kamu, karena bersama kamu dia merasa nyaman, dia merasa mendapatkan suatu kelembutan dari kamu, dan kamu adalah seseorang yang tidak jauh beda seperti pasangannya, yaitu seseorang yang bijak, seseorang yang
Kalau kalau cantik lah, pasti itu cantik karena di sini digambarkan sebagai, dan agamaannya pun kamu juga cukup cukup tinggi ya. Diantaranya kamu adalah bijaksana dan cantik seperti yang dimiliki oleh pasangannya sebelum kamu. Ada di sini, masih ada pasangannya, belum mati, belum belum putus, masih ada. Cuman dia mendekati kamu untuk tujuan itu saja. Rasa nyaman dan memang ada peluang deketin kamu. Ya. Dan hubungan ini merasa sukses karena apa? Dia bahagia sekali bersama kamu dan dia juga sama pasangannya bahagia. Pintar-pintar dia membagi waktunya. Gitu. Ya, kenapa dia pura-pura cinta sama kamu dan bagaimana kamu kok bisa tahu kalau dia pura-pura? Di sini sudah dijelaskan, dia sudah punya pasangan sebelum kamu. Jadi ya, buat ngisi waktu atau peluang, ini ada waktu luang kan, ada waktu yang di mana ada waktu luang di mana dia membutuhkan teman dan dipertemukan dengan kamu gitu ya. Paham nggak? Dia seseorang yang sudah punya pasangan, tetapi mungkin pasangannya itu sibuk kerja atau apalah gitu, yang membuat dia itu punya peluang, bukan mencari, mempunyai peluang, bisa punya peluang untuk ya dipertemukan dengan kamu oleh alam gitu. Kemudian dia merasa nyaman, merasa sama kamu itu kok rasanya beda gitu ya, seperti udah deket sekali, dan seperti ya, kamu tuh orangnya lembut, kamu tuh orangnya bijaksana, kamu tuh orangnya penyayang, kamu tuh punya orangnya tuh bisa menaklukkan hatinya, dan kamu itu adalah bisa dijadikan harapan buat dia gitu lah. Harapan yang mana ya? Dia udah punya pasangan, dia juga mencintai pasangannya. Ya. Jadi ada strength. Ini kamu itu adalah seseorang yang lembut. Ini juga istrinya, apa pasangannya. Ini juga pasangannya juga kamu. Kamu adalah seseorang yang lembut, tetapi dia sudah berkeluarga atau sudah mempunyai orang lain sebelum kamu, udah punya pasangan ya, udah punya pasangan sebelum kamu. Ya, dan di sini adalah semua harapan ada pada kamu dan pada pasangannya. Karena kamu dan dia sama-sama bijaksana, sama-sama baik, sama-sama mengagumkan. Ya. Dan di sini ada the prestige. Sama. Kamu adalah seseorang yang memang benar-benar membuat si dia itu kelepek-kelepek ya, sehingga mencintai kamu begitu besarnya seperti dia mencintai pasangannya. Tetapi dia labil, dia itu nggak stabil, kadang-kadang agak juggling itu, agak bimbang, agak bingung ya, karena dia udah punya pasangan. Jadi ya mau nggak mau, cinta pura-pura ya. Nanti kalau masalahnya gini, dia kan cinta sama pasangannya, bisa jadi kalau ketahuan kamu ditinggalkan ya kan. Ini hanya dia mengisi peluang saja, masalahnya di sini dia hanya mengisi peluang di saat istrinya nggak ada, di saat istrinya nggak di sisinya, di saat mungkin istrinya lagi kemana, atau dia suami istri tapi yang LDRan gitu, atau kalau pacaran ya pacaran yang LDRan, atau kalau tidak ya memang beda kota, memang salah satunya sibuk gitu. Jadi dia ada peluang untuk mendekati siapapun. Nah, di sini dipertemukan dengan kamu. Jadi kamunya sekarang udah tahu jawabannya. Jadi harus hati-hati. Misalkan ini gini yang kalian alami ya. Misalnya yang kalian alami. Yang lagi PDKT juga sama. Kamu lagi PDKT sama orang yang sudah punya pasangan. Dan pasangannya dan dia itu sayang banget sama pasangannya, dan kamu pun hadir, dan dia pun sayang sama kamu nantinya kalau udah beneran berstatus, karena kamu kan lagi PDKT ya, buat yang lagi PDKT. Kalau yang sudah pacaran, kamu pacaran sama yang nonton ya, sama pasangan orang lain, yang dia juga cinta sama pasangannya itu dan cinta juga sama kamu, tapi pura-pura, karena di sini kan kamu belum ada status menikah atau apa. Lebih kuatnya kan si pasangan yang pertama ya kan. Jadi ini kayak semacam mengisi peluang saja, karena kesibukan mungkin sang istri atau jarak yang jauh atau yang memungkinkan dia punya peluang gitu ya. Ya, mungkin istrinya sibuk atau istrinya sibuk mengurus anaknya, mengurus bayinya, malah bapaknya menggunakan peluang mengenal kamu.
Oke, bisa ya, bisa tidak, bisa resonan, bisa tidak. Kalau ini memang yang kamu alamin, ya Konde sarankan siap-siap saja. Dia hanya mengisi peluang, makanya dia deketin kamu seolah-olah dia cinta, memang cinta banget sih, cinta banget. Tapi untuk menjadi serius dia tidak menjanjikan, karena dia juga sayang sama pasangannya. Jadi kalau suatu saat dia misalkan udah bosan kayak udah jenuh dengan hubungan ini bersama kamu, ya kamu ditinggalkan, karena dia main hati tapi nggak mau main apa ya, nggak mau bertindak untuk hubungan ini menjadi serius gitu, cuman sekedar mengisi peluang gitu ya. Sekarang aku shuffle untuk buat kamu, kalau yang ngalamin ya boleh boleh ini kamu jadikan pembelajaran, nanti apapun yang akan kamu ambil langkahnya. Sekarang aku mau shuffle pesan buat kamu yang menonton video ini, yang mempertanyakan tentang ini ya. Oke, aku kocok dulu ya. Bismillah. Oke, 1 2, aku ambil 4 saja karena di sini hanya ada tebaran kartunya 4. Yang keempat, ini yang ketiga. Oke, pesan buat yang menonton video ini atau yang mempertanyakan kenapa dia pura-pura sama kamu gitu, misalkan ini yang kalian alami, ini pesan buat kamu untuk antisipasi. Pesan buat kamu, pemenuhan hidup ya, ini untuk pemenuhan hidup. Mungkin kamu karena lagi kosong dan keinginan punya pasangan, hati-hati kamu nanti akan terluka, karena di sini dia hanya mengisi peluang, tetapi dia cinta beneran, tapi dia tidak bisa membuktikan cinta itu sebagai sesuatu yang serius, karena dia juga cinta sama pasangannya. Setia menunggu jodoh akan datang, ya udah kamu tunggu aja jodohnya yang akan datang. Dan kamu untuk pilihan kamu yang pertama ini ya, kenapa dia pura-pura cinta sama kamu, paling tidak kamu udah tahu latar belakangnya, dan kamu bisa hati-hati ya, jangan sampai terluka. Egois ya, kamu tidak boleh egois, karena kamu cinta, dia cinta, terus kamu memaksakan kehendak tanpa melihat pasangannya, kesian ya kan. Kita tidak boleh egois, karena kita yang datang belakangan. Apapun resikonya kita harus berani tanggung, karena kita berani menjadi orang ketiga, iya kan. Jangan memaksakan, jangan egois. Ya kalau misalkan nanti terpaksa kamu harus ditinggalkan, itu adalah resiko kan. Di sini juga kalau kalian ngalamin berdiling dengan seseorang yang sudah punya pasangan, di sini udah ada gambarannya. Ya kenapa dia pura-pura cinta sama, karena dia menggunakan peluang. Ya, dan memang kamu juga menarik seperti istrinya gitu. Ya dia mencintai seperti dia mencintai istrinya, cuman dia tidak ingin hubungan ini serius. Hanya sekedar mengisi peluang, sekedar fun gitu ya, kayak jalan-jalan gitu ya, mengisi waktu ya. Mungkin kamu diajak curhat enak, kamu diajak ngobrol enak ya, di saat istrinya nggak ada, dia kan nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman curhat gitu. Tapi orang seperti ini kayaknya nggak ada curhatan deh, karena dia sayang banget sama pasangannya. Jadi ya cuman butuh teman untuk mengisi waktu kosong aja, buat temen ngopi, temen jalan gitu, kalau lagi pas istrinya nggak ada, atau istrinya lagi sibuk ngurusin baby mungkin ya kan, nggak ada sempet buat ngurusin maskulinnya gitu ya. Jadi ya kalian ada pesan ya, pemenuhan hidup memang kamu membutuhkan untuk pemenuhan hidup, tapi kamu harus siap terluka di sini, dan kamu tetap setia menunggu jodoh. Nanti kalau terjadi apapun, jangan sampai kamu menyalahkan siapapun ya. Kamu tidak boleh egois, dia udah punya pasangan sebelum kamu kenal. Oke. Sekarang aku akan shuffle untuk full colornya of the ampunya Gondes. Isinya adalah pesan alam semesta versi Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Sebentar. Oke, aku ambil ya. Di sini ada full color the ampunya Gondes Mendes, versi Gondes Mendes, pesan alam semesta buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Oke, terima kasih. Ada 2 pesan di sini ya. The Magician. Ya, akan ada keajaiban dalam hubungan ini nanti. Ya, akan ada keajaiban dalam hubungan ini. Oh, ada 3. Kita buka amplopnya yang kosong ya. Ada The Chariot. Kamu harus lebih sabar. Kamu harus lebih sabar dalam hubungan ini, karena kamu tidak orang pertama, tapi kamu orang yang datang di belakangan ya. Jadi gimana Des, kalau aku memang udah benar-benar cinta sama dia, ya coba kamu bicarakan sama dia. Sekiranya bagaimana kalau kok kalian saling cinta tapi nggak bisa serius ya. Dipesan di situ tidak boleh egois. Dia sudah punya pasangan. Tetapi kalau kamu ingin bicarakan sama dia dari hati ke hati, heart to heart gitu ya, bicarakan aja sebaiknya bagaimana ini hubungan kita. Sekiranya kalau nggak nyakitin perasaan pasangan dan pasangannya ridho, ya boleh kalian ke jenjang serius. Tetapi kalau sekiranya kan namanya sesama wanita, hati wanita dimanapun namanya di madu itu tidak mau. Kalaupun mau itu hanya di bibir saja, tapi hati kecil tetap menjerit, karena siapa yang mau cintanya dibagi-bagi, nggak ada ya kan. Kita mending jelek-jelek milik pribadi ya kan, nggak berbagi gitu maksudnya ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan, misalkan kalian tanya sama aku, Des nanti aku kan sayang banget sama dia, cinta banget sama dia, aku juga pengen dong Des, karena aku harus sama dia, aku nggak bisa ke lain orang. Bicarakan sama dia bagaimana sebaiknya ya kan. Ada jalan pasti, apalagi di sini ada The Chariot, ada The Magician. Kamu harus lebih sabar, cara berbicaranya pun harus lebih sabar. Kalau memang kalian ingin ini saling cinta, cuman Kones kasih ancer-ancer, dia juga cinta sama pasangan sebelum kamu. Jadi misalkan terjadi dan kamu harus ditinggalin karena dia memilih pasangannya, karena dia memang cinta banget sama pasangannya, ya kamu harus ikhlas dan ridho, karena memang kamu yang datang belakangan. Kamu tidak boleh egois. Tapi Des, aku sayang banget sama dia. Coba kamu bicara sama dia, kira-kira bisa nggak kamu bersama, dan istrinya ridho nggak. Kan kita sama-sama wanita, tidak ingin menyakiti ya kan. Oke, sekarang ada pesan terakhir dari Angel Oracle. Aku pesan ambil 1 ini untuk memperkuat daripada file nomor 1 ya. Bismillah. Aku ambil 1 saja. Oke. Ada cakra jantung. Aku langsung artikan aja ya. Cakra atau cakra jantung ya. Cakra jantung ya, cinta adalah inti masalahnya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu yang selaras ya, paling untuk dicintai. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi yang dicintai dengan hati yang terbuka. Saat kami para malaikat penjaga atau energi positif kamu ini berbicara, saat kami berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna. Jadi gini nih, pesan ini ya, pesan daripada Angel Oracle Card ini ya, cakra jantung. Di sini inti masalahnya kan adalah masalah cinta ya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu sendiri ya, yang selaras untuk dicintai ya. Kalian saling mencinta di sini ya kan. Alam pun ikut menyempurnakan hubungan ini, makanya akan ada The Magician
Jadi semuanya nanti biarlah terjadi seperti itu ya. Ya. Yang penting kamu memang di sini layak dicintai dan layak mencintai dan dicintai. Jadi selebihnya kamu harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Memang kalau memang ini adalah yang kalian alami ya, kamu yang paling inti kamu harus percaya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Allah bercampur tangan dalam masalah ini. Kalau memang kamu akan dipersatukan olehnya, pasti nanti akan dibicarakan. Di sini masalahnya adalah head chakra atau cakra jantung. Inti masalahnya adalah cinta. Dia mencintai pasangannya, kamu mencintai dia, dan dia juga mencintai kamu. Ini posisinya adalah cinta. Pusatnya adalah cinta. Jadi kalau ingin kamu bicarakan saja, karena di sini malaikat pun mengikuti kamu ya, maksudnya akan memberi bimbingan kamu nanti ya. Jadi apapun bisa dibicarakan, asal dengan arif cara penyampaiannya, jangan dengan emosi. Kamu tidak boleh egois, kalaupun nanti ada keputusan yang kalian memang harus berpisah ya kan. Di sini soalnya apa masalahnya, kamu tuh datang setelah udah ada yang lain gitu ya. Ini buat yang lagi PDKT, buat yang lagi taksir ya kan, buat yang udah suami istri atau udah pacaran ya, apapun itu, ini masuk ke sini semua, ke ranah ini ya. Kalian letakkan sendiri energi kalian di mana ya. Oke. File nomor 1 ya, paham? Kalau tidak paham bisa tanya-tanya Gondes. Tapi satu, kalau tanya-tanya curhat ya, kadang respon, kadang enggak. Kadang-kadang Gondes kepegang HP, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang biasanya kalau enggak langsung respon itu karena Gondes punya pekerjaan lain gitu. Jadi mohon dimaafkan dan mohon bersabar, pasti akan direspon, cuman agak lambat ya. Oke ya. Terima kasih buat yang pilih file nomor 1, ada yang sudah bergabung di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Mari kita berdoa selalu agar kita selalu mendapatkan perlindungan dan penyertaannya, sehingga kita bisa selalu bersama. Tentunya kesehatan pasti diberikan kepada kita, kebahagiaan dan dijauhkan dari yang buruk-buruk ya. Oke. Yang belum like silahkan like, yang mau komen silahkan komen ya. Kadang-kadang ada yang direspon, kadang-kadang ada yang cuma di like doang ya, karena di sini Gondes sangat sayang banget sama kalian. Cuman kadang-kadang ada yang harus aku jawab, kadang-kadang ada yang nggak harus aku jawab, tapi aku mengerti gitu, dan aku baca semua komen kalian ya. Terima kasih ya, sangat membangun dan sangat memberikan motivasi buat aku. I love you, God bless you. Bye. File 1, jangan lupa subscribe-nya. Oke, masih di general reading. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Kenapa? Halo, file nomor 2. Yang pilih file nomor 2, apa kabar? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian. Kembali jumpa di general reading. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Ya, edisi tanya-tanya. Di sini file nomor 2 diwakili oleh bunga mawar warna kuning. Hati-hati. Kuning adalah hati. Pesan warna. Oke, sekarang kita ulik ya untuk cepat segera mengetahui. Kalian mungkin udah penasaran di sini. Apa sih Des? Kenapa dia pura-pura sama aku sih Des? Pura-pura cinta sama aku itu kan menyakitkan Des. Kita lihat dulu ya. Belum tentu yang pura-pura itu menyakitkan. Oke. Di sini ada Jack of Diamond. Ada Jack Waci. Ada 21 cluenya ya. Cluenya ada 21. Kita tebar sekarang kartunya mewakili perasaan si dia ya. Ini general reading ya, bisa terbolak-balik ya energi ya. Silakan taruh energi kalian yang mana, yang di sini atau yang di sana. Oke. Ada Nine of Pentacle, kebahagiaannya. Ada Ace of Wands. Ada Ten of Cup.
Ada The Lover. The Lover, aku suka The Lover. Ada The Hangman. Ada Ace of Cup. Ada Ten of Cup. Dan ada Seven of Pentacle. Oke. Kita mulai dari sini. Ada Jack of Diamond atau Jack Ciwaci. Ciwaci ya. Kepribadian dari bottom of the deck ini Waji ya, pribadinya adalah ambisius, orangnya suka resmi ya, tidak sabar dan mudah memudahkan masalah, kayak gampangin masalah gitu. Ini pribadi dari Waji, orang atau bottom of the deck ya, file nomor 2. Ada J ya, Jax, seorang pria yang berambut pirang, sangat adil, bisa juga diartikan sebagai seseorang yang sangat adil, tapi juga diartikan juga sebagai ketidakjujuran ya. Ada yang kadang ketidakjujuran bisa diartikan sebagai seseorang yang adil, ada juga seseorang yang berambut pirang ya. Oh iya, kalian berdealing dengan elemen udara ya. Ada Aquarius, Libra dan Gemini, dan kalian juga berdealing dengan elemen tanah, Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Ada ketidakjujuran, ada keadilan, ada seseorang yang adil, dan ada orang yang berambut pirang, mungkin yang LDR-an ya, orang luar ya, tapi orang Indonesia juga banyak sih sekarang yang rambutnya dipirang-pirang gitu, kayak bule gitu. Maksudnya kalau di Indonesia Bu Cherry, boleh ngecat sendiri. Ya enggak sih, bener enggak sih, ada enggak sih? Ada dong desinya, makanya kalau buleri kan Bu Cherry itu kan boleh ngecat sendiri. Nah, kalau boleh beneran yang original atau yang ori gitu ya adanya di luar negeri ya kan. Kondes pernah ke sono? Belum pernah sekali-kali pun, karena belum ada kesempatan atau memang nggak ada kesempatan. Oke ya, di sini kemudian kita lanjutkan untuk clue-nya ya. Clue-nya. Ada 21 ya. 21 diartikan sebagai masalah keuangan dan kemungkinan kehilangan ya. Bisa apa ya? Bisa kehilangan uang, bisa kehilangan barang ya. Tetapi domino ini baik untuk kehidupan sosial dan teman-teman lama gitu. Sekarang kita ulik satu persatu dari tebaran kartu ini ya, mewakili perasaan dia. Ini bisa vice versa, energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi ada juga yang nyangkut di file 1, di file 2, di file 3 ya. Ini kan sifatnya energinya itu ditarik dari macam-macam bentuk, macam-macam energi. Ada yang dari sono, luar negeri, ada yang dari manapun saja yang kalian menemukan nanti video Mendes dan kalian menontonnya. Oke, di sini ada Nine of Pentacle, yaitu suatu kebahagiaan yang belum berlimpah sih, kebahagiaan saja, suatu kebahagiaan yang sangat banyak. Dan di sini ada tindakan cinta yang banyak sekali, kayak kehidupan yang sangat membahagiakan ya, atau pernikahan atau suatu keluarga yang sangat bahagia karena dia sejatinya mencintai kamu ya, mencintai kamu. Tapi Indes, kenapa dia pura-pura cinta sama kamu ya? Karena dia lagi ingin melakukan suatu perubahan. Dia sendiri mungkin dulunya tuh punya masa lalu yang tidak bagus ya kan. Jadi dia harus benar-benar menyiapkan diri untuk hubungan cinta ini ya. Dia pura-pura tapi londes ya, aku tahu itu iya, tapi dalam dasar hatinya dia cinta, dia bahagia sekali sama kamu. Kadang ada juga sih pria yang seperti itu, dia itu malu mengakui perasaan dia gitu loh. Mengakui perasaan dia itu kayak jatuh harga diri gitu.
karena harga dirinya dia kan sangat tinggi sekali. Kalau seorang maskulin itu memang keren, mantep ya. Kalau orang punya harga diri yang tinggi ya, aku salut sama seorang pria karena dia mempunyai kayak semacam apa ya, gengsi yang tinggi ya. Itu termasuk harga diri loh. Dia mempertahankan harga diri agar dia itu tidak diremehkan. Gondes sangat suka sekali sama seorang yang seperti itu, daripada yang obrol janji sono sini tapi nol gede banget. Itu Gondes malah nggak suka. Gondes malah suka sama orang yang pura-pura cinta tapi padahal cinta beneran, ya kan. Dia itu kayak orang jual mahal gitu ya. Kalau dia nggak pernah ngajak kita kemana gitu, kita harus kita yang ngajak dia gitu. Dia tuh ya cinta kata dia tuh bukan pura-pura. Sebetulnya dia tuh kalau ngakuin perasaan dia sendiri tuh ada the lover di sini, cuman dia tuh karena harga dirinya yang terlalu kelas level tinggi gitu ya, jadi dia itu tidak mau. Dia terus aku sayang kamu, I love you bla 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 gitu, dia nggak mau. Dia kayak menarik diri gitu. Senyum pun mungkin dia sembunyiin, dia senyum pun kalau bisa dia sembunyiin. Makanya dia pasti orang yang seperti ini ya, seperti file nomor dia ini nggak pernah tersenyum. Senyumnya tuh diumpetin, padahal dia bahagia sama kita, bahagia jalan sama kita, tapi dia umpetin. Dia pura-pura nggak cinta sama kita atau malah pura-pura cinta padahal itu cinta beneran gitu di file nomor 2 ini ya. Kok bisa ya Gondes kayak gitu ya, ada aja. Malah kalau menurut survei Gondes itu cowok yang seperti itu 10 banding 2 ya. Itu yang harga dirinya tinggi itu 8, yang suka ngobrol cinta itu 2 gitu. Itu banyak kan karena apa, cowok itu di lain gengsinya 90%, egonya 90%, dia itu jaga image gitu loh, nggak mau dibilang dia cowok gampangan gitu. Harusnya cewek kan, tapi enggak. Di sini mah kalau menurut survei Mendes ya, cowok itu malah justru yang jual mahal, tau nggak sih ya kan. Dia harus kita cat dulu, kita harus rayu dia dulu agar kita dibeliin jajan gitu. Gak ada cowok yang ayo aku beliin jajan, gak ada. Pasti kita, mas aku minta itu dong bang, aku beliin itu dong, baru dia gerak. Kalau kita nggak minta duluan dia nggak bakal nawarin. Dia itu bukan pelit, dia itu ngerasa kamu tuh nggak butuh gitu loh. Jadi dia juga ragu-ragu di situ, ya kan. Jadi kenapa dia ragu-ragu? Dia bahagia bersama kamu di sini. Dia maaf maaf kesenggol tripodnya. Jadi dia tuh nggak, sebetulnya ini kalau dia jujur itu dia tuh bahagia sekali sama kamu. Dia juga ngelakuin tindakan ten of cup. Dia ingin sekali berumah tangga sama kamu. Cintanya tuh berlimpah di hatinya untuk kamu, karena dia memang sejatinya mencintai kamu. Juga orang yang bisa menyeimbangin dia. Kamu adalah orang yang bisa melengkapi hidup dia gitu. Tapi saat ini dia itu ingin membuktikan, bukan membuktikan, ingin melakukan suatu perubahan yang benar-benar meyakinkan diri bahwa ini cinta datangnya dari Tuhan. Ini ada simbol ketuhanan kan, begitu. Dan kemudian dia ingin sekali mengajak kamu untuk berumah tangga. Dia hanya menunggu di sini, menunggu kesempatan itu ya. Gitu ya Nes. Iya, jadi kamu jangan dia pura-pura. Kamu lihat saja nanti gerak-geriknya, kalau orang yang serius atau tidak serius. Kamu lihat orang yang berpura-pura cinta padahal cinta beneran gitu ya. Beda sama yang orang tidak cinta tapi pura-pura cinta. Nanti kan kasih tahu sebentar ya. Lagi azan ini Mendes bikinnya pagi ya, pagi. Jadi lagi mau sholat subuh ya. Oke, aku jeda dulu. Oke ya, kita lanjut. Tadi sempat terjeda ya. Jadi begini, orang yang cinta beneran tapi pura-pura, cuma pura-pura cinta sama kamu itu ya, itu beda banget kok. Ya, dia akan selalu perhatian sama kamu, tapi perhatiannya itu nggak pura-pura. Tapi kalau orang yang pura-pura cinta itu ya, padahal perhatian banget sama kamu. Padahal kalau di chat itu ya, bener.
jawabannya itu seperti meyakinkan kalau dia itu cinta banget. Supaya apa? Dia supaya mendapatkan sesuatu gitu loh. Pasti ada tujuan kan. Orang yang pura-pura cinta itu pasti ada tujuannya. Tapi orang yang cinta beneran tapi pura-pura cinta itu biasanya itu tidak banyak chat ya, tapi dia melakukan tindakan. Misalkan kamu butuh ya, aku minta diantar ke sini atau aku dijemput di sini ya. Dia itu segera gitu loh, segera, tanpa merasa ada beban, tanpa ada alasan apapun. Jadi begitu aja langsung kayak seperti mesin dipencet tombolnya gitu. Tetapi kalau orang yang pura-pura cinta, memang nggak cinta tapi pura-pura cinta, hanya ada sesuatu yang diharapin dari kamu gitu misalkan ya, itu biasanya itu kayaknya sih kalau di chat itu loh kayak meyakinkan, kayak perhatian gitu. Justru kalian harus curiga sama orang yang seperti itu ya. Sepertinya tuh kayak nggak terpisahkan gitu, nggak bakal nggak bakal terpisahkan, bahkan nggak seolah-olah itu nggak ingin pisah dari kamu. Sepertinya tuh care banget gitu ya. Sampai ibaratnya tuh kamu bobo udah cuci muka belum diperhatikan gitu ya. Tetapi ya pada saat kamu membutuhkan dia, awal mula dia alasannya masih kita maklumin ya. Dia bilang katanya sibuk kerja, ada meeting lah, ada kuliah lah, atau apapun itu, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, ya kan? Kadang-kadang kalian ngalamin seperti itu nggak? Atau karena musim hujan, kalau nggak punya payung kayak apa gitu, alasan ada aja. Itu kamu lagi ngajak pertama kali, ya kamu maklumin lah, oke. Sekali, dua kali, tiga kali, selalu seperti itu, ya kan? Sorry. Ya kan, ada aja alasannya gitu. Itu orang yang pura-pura cinta padahal tidak cinta intens. Kalau di chat itu ya, itu orang yang ada tujuan tertentu. Boleh percaya boleh tidak, bisa kalian praktekkan nanti kalau pacar kalian, kalau mau tahu pacar kalian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Tapi orang yang cinta beneran sama kamu tapi pura-puranya cintanya tuh kayak orang pura-pura gitu loh, kayak nggak jujur gitu padahal dia cinta. Nah itu bukan karena dia nggak ngakuin, dia memang harus benar-benar mempersiapkan diri. Di file nomor 2 itu seperti itu ya. Dia cinta beneran tapi dia seperti pertanyaan kamu, pura-pura cinta sama kamu, tapi sebetulnya dalam hati kecilnya itu dia itu cinta yang sesungguhnya itu ada. Cuman mungkin ada suatu masalah yang membuat dia itu harus seperti ini kan, apa ya, mungkin dulu pernah ada pengalaman atau trauma ya, karena pernah benar-benar mencintai secara jujur tapi malah jujur dikhianatin ya. Udah benar-benar udah menikah, udah perlu keluarga, udah punya anak ya kan, sepertinya si istrinya juga cinta kan, dia cinta beneran, nggak taunya apa ditinggal selingkuh kayak gitu-gitu ya kan. Sorry ya, anak aku teriak-teriak, hobi dia, seneng nyanyi kadang-kadang ya, suka aku bilangin sorry ya. Kita lanjut ya. Jadi seperti itu, kamu harus bisa membedakan orang yang benar-benar tapi pura-pura, atau memang pura-pura tetapi tidak benar. Ini bisa kalimatnya sama cuman dibolak-balik, jadi kayak antonim gitu ya. Cinta tapi tidak cinta, pura-pura tapi ya pura-pura cinta tapi tidak cinta beneran. Nah kayak gitu kan kalian susah membedakan tentunya ya, susah ya kan. Apalagi kalau kalian ketemunya tuh di medsos, di dunia sosmed itu ya, agak nggak jelas banget gitu kan, transparan pun tidak. Jadinya apa ya, kayak membeli kucing dalam karung gitu ya. Bahkan yang deketan gitu ya, kita deketan bisa lihat sehari-hari aja, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana yang beneran, mana yang pura-pura ya. Tapi intinya kalau orang yang sungguh-sungguh
ya, tapi dia pura-pura, cuman pura-pura itu bukan karena dia nggak mau ngakuin, mungkin dia juga malu, takut nanti ditolak, takut nanti diketawain, ya kan, takut dari nanti nggak bisa memberikan kebahagiaan seperti yang kamu inginkan, ya kan. Jadi ya dia cuman kayak pasang dada aja, kalau kamu butuh kemana pasti dia ada. Orang yang benar-benar cinta itu akan selalu ada di mana kamu membutuhkan, ya kan. Ya, terus dia itu tidak malu memperkenalkan kamu sama sama teman-temannya, ya kan. Terus dia itu bangga memiliki kamu tuh, bangga gitu. Tapi kalau orang yang pura-pura cinta, dia itu seperti nggak kenal kamu kalau di hadapan teman-temannya gitu, apalagi di depan umum gitu ya. Tapi kalau lagi kalian berdua gitu, ya seperti dunia milik berdua, dia tuh bener-bener gitu. Tapi kalau udah di luar lingkungan, misalkan ya kamu udah ada orang lain gitu, di misalkan di rumah makan kek, atau di mana ya, di pokoknya di tempat umum, di mall gitu, kamu pasti, dia seperti nggak mengenal kamu, berjalan pun jauhan gitu. Tapi ada juga cowok yang seperti itu tidak banyak. Itu orang yang serius tapi malu gitu, itu beda. Tapi kalau orang yang memang hanya uh, pura-pura cinta tapi tidak cinta, itu biasanya tuh mesranya kalau di depan kamu saja, maksudnya kalau di depan kamu tuh ngomongnya banyak, ngecat pun kadang-kadang gini nih, kalau kamu yang ngecat, dia balas tapi singkat gitu. Terus nggak apa ya, nggak sesuai yang kamu inginkan gitu. Kamu udah banyak ngomong, banyak tulis, bawa kirim chat gitu, tapi dia balasnya cuman singkat gitu. Tapi kalau giliran dia yang cerita panjang, panjang lebar menceritakan tentang dirinya, nah itu yang kalian perlu waspadai. Ya, mana yang pura-pura, mana yang pura-pura tapi memang benar-benar nggak cinta, dan mana yang pura-pura cinta tapi sebenarnya dia cinta. Ini kan tipe cowok yang memang belum mau mengakui, bukan karena, tapi dia nggak malu kalau misalkan dia cinta beneran sama kamu, tapi dia pura-pura cinta, tapi dia nggak malu ketemu temennya tuh, ya kamu dikenalin, ya kamu ya dibawa gitu, ya kamu ya dianggap gitu, dan dia merasa senang punya kamu, memiliki kamu tuh merasa senang. Tapi cowok yang pura-pura karena nggak cinta, boro-boro ngenalin kamu, ngejauh, seolah-olah kalian nggak kenal gitu, seolah dia itu uh, nggak kenal kamu, dan kamu seolah-olah orang asing. Itu nyakitin nggak sih? Nyakitin banget ya. Oke, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dia pura-pura cinta sama kamu, tapi di file nomor 2 tidak ada kepura-puraan, cuma dia pura-pura cinta tapi sesungguhnya cinta, cinta hingga dia ingin menikah sama kamu. Ya, di sini banyak cup ya, 10 cup itu adalah porsi untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Untuk kartu di sini dimaknai seperti itu ya, dimaknai seperti seperti itu. Jadi di file 2 ini ya senyum-senyum lah kalian, tidak ada yang bohongan, tidak ada yang dimanfaatkan, tidak pura-pura cinta sama kamu tapi nggak cinta beneran, ya cuma pura-pura doang gitu, enggak. Tapi di sini memang pura-pura cinta sama kamu tapi dia cinta beneran, karena dia kenapa melakukan seperti ini, karena dia lagi ingin mencari suatu perubahan dalam hidupnya, karena mungkin ada masa lalunya yang memang benar-benar harus dia berbuat seperti ini agar tidak terulang kembali gitu ya. Oke, sekarang untuk nomor 2 aku ambil pesan ya, pesannya dari Green, punya Gondes ya. Punya Gondes ini aku pakai waktu aku pertama bikin video untuk YouTube ya, tapi aku mau pakai lagi. Oke, aku ambil 4 buat pesan, buat yang nonton saja ya, buat yang nonton. 1, 2. Oke, tiga, 4 ya, 4 ya. Oke,
Kita buka ya satu persatu. Ada air, jadi ikutin hubungan ini seperti air yang mengalir ya. Tahu kan maksudnya? Ikuti hubungan kalian ini seperti air yang mengalir ya, biar selaras. Nanti toh muaranya ke laut juga gitu. Maksudnya ini pesan buat kamu ya, jangan kamu nuntut, "Mas, kamu itu sebetulnya cinta aku kan, aku udah lihat sama Mendes." Jangan. Jangan seperti itu ya. Nanti dia malah pengen tahu, mana lihat gitu kan. Susah ya. Udah biarin aja. Dia seperti itu. Mungkin dia lebih nyaman seperti itu, dan mungkin dia nanti bisa menemukan dirinya sendiri dan dia bisa menentukan sikap yang seperti dia inginkan gitu ya. Keseimbangan mental di sini dibutuhkan kamu. Keseimbangan mental agar kamu itu memahami apa yang dia mau, apapun itu nanti, walaupun dia pura-pura, tapi paling tidak kamu ngerti di sini ya. Dan kamu tadi udah dikasih sama Mendes tentang tentang perbedaan yang pura-pura cinta tapi tidak cinta, dan yang pura-pura cinta tapi sebenarnya cinta banget. Ada pernikahan di sini, sepertinya nyambung ya antara pesan buat kamu dan tebaran kartu di sini. Di sini dia ingin menikahimu karena apa? Cinta yang dia punya itu atas nama Tuhan. Jadi mencintai kamu itu atas nama Tuhan. Hanya karena dia ingin mencari perubahan dulu, mendapatkan dirinya sendiri berubah. Karena mungkin dia ada masalah atau bukan ya, ada peristiwa yang membuat dia itu memang harus berbuat berhati-hati ya. Oke, positive thinking aja. Ada angka 21. Apa kalian ada yang lahir di angka 21, di tanggal 21? Dia atau kamu, atau ada kalian umur 21, atau jadian atau ketemuan atau mulai jalan tanggal 21? Hanya kalian yang tahu ya, kalian berdua. Oke. Oke ya. Sekarang kita sambung untuk eh, pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, di mana di sini Mendes kasih nama full colornya of the ampaunya Mendes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pesan buat kalian. Oke, terima kasih. Oke. Oh, nggak boleh banyak sekali, nanti kamu pusing. Pesannya banyak amat Des gitu ya kan. Oke. Kembar ya. Kita lihat isinya ya. Kosong kan? Memang kalian sudah tidak butuh pesan alam semesta. Artinya kalian sudah direstui oleh alam semesta. Alam semesta pun mendukung hubungan kalian ya. Ada di sini satu. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat luka. Kalian paham kan? Tanda syukur itu menangislah ya. Jangan menangis di saat kalian dalam keadaan kesulitan. Justru dalam keadaan kesulitan ini kalian itu cukup meneteskan air mata ya, sebagai tanda syukur di mana kamu masih diberikan pembelajaran oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke ya. Ini jadinya udah selesai deh. Oke ya, sekarang kita lihat ya pesan alam semesta dari Angel Oracle Card buat file nomor 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan. Oke. Sepertinya pesan alam semesta ini dari Angel Oracle Card ini persis di file nomor 1. Cakra jantung. Love is the head of the manner. Apa ya? Langsung aku artikan saja.
di sini pokok permasalahannya ya, ini alam semesta, maksudnya energi positif Allah, para malaikat penjaga kalian yang menyampaikan ini ya, angelic oracle card, di mana pesan alam semesta seperti ini. Cakra jantung. Jadi pokok masalahnya adalah tentang hati, tentang hati kalian. Ya, di mana di sini ya, cakra jantung. Cinta adalah inti masalahnya. Hatimu adalah pusat dalam fisik kamu yang selaras paling untuk dicintai ya. Aman bagimu untuk mencintai dan menjadi yang dicintai ya, dengan hati yang terbuka. Saat kami, maksudnya energi positif kamu atau para malaikat penjaga kalian gitu, saat kami berdiri dengan perlindungan dan bimbingan yang sempurna. Jadi di sini hubungan kalian ini alam pun mendukung, bahkan para malaikat pun mendukung. Tentunya malaikat pun mendukung, atau energi positif kalian mendukung. Karena apa? Dia pun mendapat bimbingan dari sang sempurna. Tahu kan sang sempurna itu siapa? Oke. Jadi seperti itu. Kalian jangan ragu-ragu, tapi jangan merubah keadaan. Biarin aja dia melakukan tindakannya untuk kebaikan, karena semua itu perlu proses ya. Oke, terima kasih. Untuk file nomor 2 jangan lupa subscribe-nya, komennya, likes-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video baru Gondes selalu diulang-ulang ya. Oke, karena subscribe kalian adalah semangat Gondes. Oke, bye. Nomor 2, file nomor 2. God bless you. Oke, masih kembali di channel Gondes Mendes Tarot ya, dan dengan fun readingnya ya. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu ya. Oke, file nomor 3 ditandain dengan bunga sakura warna pink ya. Oke, kemudian kita ulik ya, kenapa dia pura-pura cinta sama kamu. Yang pengen tahu, yuk lanjut. Ada bottom of the decknya Joker. Joker itu menurut Gondes apa ya, suatu badut tapi yang sadis gitu ya. Kok sadis nih? Coba diliatin, coba secara aku hijau ya, tuh ya kan. Lucu tapi sadis gitu loh ya kan. Cluenya ada 61. Dan kemudian kita tebar untuk mewakili perasaan dia. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Ada the Sun, ada the Empress, ada the Chariot, ada Ten of Wands. Klarifikasinya ada Page of Wands, ada Seven of Wands, ada Knight of Swords, dan ada Five of Cups. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Oke, kita ulik dimulai dari bottom of the decknya. Di sini ada Joker ya, Joker ya. Joker ini kayak semacam non-block gitu. Dia itu supel ya, dimana dia juga bisa menjadi raja atau menjadi king, bisa menjadi rakyat di saat lagi peperangan, bisa menjadi panglima. Jadi dia dimana ditempatkan tuh aman gitu. Jadi seperti halnya di sini ya, apapun yang terjadi itulah dia gitu ya, itulah dia. Jadi mari kita ulik. Sekarang cluenya ada 61, bukan 61 ya, 61. Pakailah bahasa yang benar. 61.
Masalah kamu akan berakhir. Seorang teman baik terlihat ya. Seorang seorang teman baik terlihat. Seorang teman baik terlibat. Dan akan adanya perkawinan ya. Oke, ini clue-nya. Sekarang kita lihat apa sih kok dia pura-pura mencintai kamu, atau memang cinta beneran sih gitu. Ya kan? Di sini ada desan harapan. Ada harapan di sini. Ada karma. Ada juga yang dinamakan kemampuan mendapatkan sesuatu yang berbentuk materi, ya. Kemudian ada the empress, seseorang yang sangat manja, ya, seseorang yang sangat manja, atau ada seseorang yang menunggu kelahiran, bisa dimaknai seperti itu juga. Terus ada the chariot, kerja keras. Terus bisa dimaknai sebagai motivasi, juga bisa dimaknai sebagai seorang petarung, atau bisa juga dimaknai sebagai seorang yang pandas. Ya, suatu kekuatan, suatu kemenangan atau kesabaran gitu ya. Dan di sini ada Ten of Wands. Beban hidup. Beban tanggung jawab. Ya. Di sini diklarifikasi ada tindakan. Dia memang bertindak, memperjuangkan dengan beraninya ya, tetapi ya penuh pertimbangan gitu. Jadi gimana nih maksudnya? Di sini ada desan. Desan adalah harapan. Harapan tentang apa? Tentang kemampuan menghasilkan materi atau karma. Kenapa dia pura-pura cinta sama kamu? Ya, memang dia pura-pura sama kamu. Ya. Tidak ada cinta sama sekali di sini, bahkan cuman berharap saja untuk bisa menghasilkan materi dari hubungan ini. Paham kan? Soalnya apa? Kenapa, Des? Di sini ada seseorang yang manja, atau seseorang sebelum kamu, ya, ini seseorang, ini bisa anaknya, bisa neneknya, bisa saudaranya, bisa sepupunya, bisa siapapun ini ya. Tetapi bisa juga istrinya, bisa juga pasangannya. Ini seseorang yang sangat manja, atau bisa dimaknai sebagai seseorang yang lagi menunggu kelahiran. Jadi si dia itu lagi menunggu kelahiran daripada pasangannya gitu. Ya, itu kalau dimaknai sebagai ini seorang yang menunggu kelahiran. Tapi kalau dimaknai seseorang yang manja, ini bisa anaknya, atau bisa pasangan yang lain, atau istrinya, atau siapapun itu. Tapi yang pasti di sini ada orang lain. Ya. Jadi dia saat ini dia lagi berjuang keras, kayak semacam apa ya, bekerja keras gitu. Tetapi apa ya, dengan cara mendekati kamu gitu. Di sini ada bekerja keras karena untuk memenuhi tanggung jawab dia, ya, karena dia punya beban tanggung jawab terhadap seseorang ataupun terhadap keluarganya, bisa juga. Tetapi di sini intinya beban tanggung jawab itu untuk orang ini, orang yang manja, atau orang yang lagi menunggu kelahiran. Mungkin istrinya lagi menunggu kelahiran, atau bisa yang lain juga di sini. Bisa saudaranya mungkin. Dia menanggung beban tanggung jawab. Ya, seperti itu. Dia sekarang lagi bertindak untuk memperjuangkan dengan berani. Makanya cinta kalian itu di sini nggak ada cinta, tapi dia akan mempertimbangkan cinta ini nanti kalau suatu waktu kalian mau menanyakan. Maka dia pura-pura cinta sama kamu, karena dia memang sebetulnya nggak ada cinta sama sekali. Dia hanya desan, mengharapkan nanti dengan hubungan ini bisa menghasilkan atau kemampuan menghasilkan materi dari hubungan ini gitu, dari hubungan dengan kamu itu gitu. Ya. Dia mempertimbangkan cinta loh. Pada akhirnya itu mempertimbangkan cinta, bukan mempertimbangkan cinta. Dia sudah punya cinta. Terus ada kamu pura-pura cinta. Jadi dia kan kebingungan, bimbang sendiri, dia menentukan kan. Karena apa? Sebetulnya dia tuh ngedeketin kamu bukan karena cinta, tapi karena ada maksud. Dia ingin menghasilkan atau ingin
harapan ke kamu itu bisa menghasilkan secara materi gitu, karena dia menanggung beban tanggung jawab terhadap seseorang ini atau terhadap keluarganya gitu ya, gitu ya Andes ya. Jadi ini bisa resonate bisa tidak, ini adalah prediksi ya, tergantung ini energi kamu di mana letaknya. Kalau nggak resonate, jadikan ini sebagai antisipasi pembelajaran ataupun pengetahuan saja. Tapi kalau ini yang menghadapi kamu, yang kamu alami ya seperti ini, alasannya dia cinta pura-pura sama kamu tuh seperti itu ya. Oke, sekarang aku mau ambil pesan ya, pesan buat kamu. Udah kok singkat banget. Ini sebenarnya tadi antara pura-pura cinta sama kamu ya. Tadi ada perbedaan antara pura-pura cinta sama kamu dan memang benar-benar dia nggak cinta, makanya dia pura-pura, tapi ada sesuatu maksud tertentu yang terselubung di hatinya, yaitu apa tujuan dia harus pura-pura cinta sama kamu padahal nggak cinta ya, atau dia pura-pura cinta sejatinya dia cinta sama kamu tapi dia pura-pura, apa alasannya. Tadi di file nomor 2 udah Kondes jelaskan. Kalau kalian penasaran, tonton dimulai dari file 2 ya, antara pura-pura cinta sama kamu karena nggak cinta beneran, atau antara pura-pura cinta sama kamu tapi benernya cinta gitu loh. Segala alasannya udah ada di file 2 supaya posisinya tuh di tengah-tengah gitu loh. Ke file 3 dekat, ke file 1 dekat. Jadi kalian kalau ingin tahu jabarannya antara cinta pura-pura atau cinta sesungguhnya tapi pura-pura, ada di file nomor 2 ya. Oke, sekarang aku mau kocok, bukan sabar, aku mau ambil pesan buat kamu yang nonton yang pilih file nomor 3 ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kita buka satu persatu pesan buat kamu ya. Bintang. Ada bintang. Bintang itu adalah apa ya artinya tuh, maknanya itu kehidupan ya, bukan punya Niker Aldila bintang kehidupan, bukan. Memang bintang itu simbol dari kehidupan atau suatu spiritual ya. Bintang itu identik dengan spiritual atau ketuhanan yang maha esa. Makanya Pancasila ya kita itu sila nomor 1 dilambangkan dengan bintang. Kemudian ini ada kesinambungan spiritual ya. Kamu harus lebih dekat mendekatkan kepada yang maha kuasa saja ya, agar kalian tidak merasa kebingungan atau dengan hubungan ini pasti kamu akan apa ya, akan merasa endes kok bacanya. Kamu lebih banyak mendekatkan kepada yang maha kuasa ya. Ada Tuhan memberkati langkahmu ya. Kamu akan dibimbing sama Allah nanti, sama Tuhan. Kalau memang ini benar-benar terjadi pada kamu ya, pura-pura cinta hanya untuk mendapatkan sesuatu materi dari hubungan ini, jauhi saja. Jauhi saja. Oke ya. Sekarang Bunda shuffle untuk full color The Ampunya Kondes Mendes, pesan alam semesta versi Kondes Mendes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung jatuh 2. Rendah hatilah ya, biarin aja dia melakukan kamu seperti ini. Kamu jangan emosi, biarkan saja. Kalau perlu jauhi saja. Kalau kamu merasa memang tidak nyaman, jauhi saja. Sejatinya hubungan itu perlu kejujuran ya, bukan cuma buat main-main. Kalau tidak mau berhubungan, jangan berhubungan. Kalau tidak mau menyeimbangi hubungan hanya cuma buat main-main, mending nggak usah ya. Bersama Tuhan yang kamu harapkan besar kemungkinan dikabulkan ya. Semua di sini menyebut nama Tuhan karena memang hubungan ini sepertinya sih sangat-sangat tidak terpuji ya.
pura-pura cinta hanya untuk mendapatkan suatu materi, hanya untuk memenuhi beban tanggung jawab yang harusnya dia pikul, tapi kamu harus ikut memikulnya, ya kan, di sini karena kamu diperalat atau dimanfaatkan ya. Oke, semuanya sudah aku sampaikan di sini. Tetap berpegang teguhlah kepada Yang Maha Kuasa. Tetap mengingatlah Yang Maha Kuasa, minta bimbingannya ya, karena Allah memberkati langkahmu. Jadi pesannya adalah jauhi saja kalau memang kalian mengalami peristiwa atau masalah seperti ini ya. Ya, bersama Tuhan kamu bisa. Ya, tetap rendah hatilah, jangan sakit hati kalau memang ini benar-benar kamu alami. Ya, kamu cukup bersyukur bisa mengetahui yang sebenarnya, ya kan? Tidak sampai ke pernikahan. Coba kalau kalian sampai ke pernikahan, apalagi udah melakukan hal-hal yang dilarang agama, terus ternyata dia seperti ini, ya kan? Kamu yang rugi, kamu yang akan menyesal seumur hidup, ya enggak Ndes. Oh ya terserah. Kalau jawabannya enggak ya terserah lah. Aku pokoknya udah bacakan ini ya, cluenya seperti ini, dan tebaran kartunya berpesan seperti itu, yang seperti aku lihat ya, versi Mendes melihat ya pesan kartu ini ya. Oke. Sekarang terakhir aku mau shuffle untuk apa namanya Angel Oracle Card, pesan alam semesta versi kartu Angelic Oracle Card ya. Alam semesta, pesan alam semesta, pesan dari malaikat penjaga kalian atau sebagai energi positif dari kalian ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu, pesan alam semesta untuk file nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pilih file nomor 3, membantu aku. Satu. Oh, dikasih 3. Mantap. Ada go for it, ada what do you desire, ada let's you pass go. Selamat tinggal masa lalu. Oke, ya kita ulik aja, langsung kita baca aja agar semuanya menyeluruh. Yang tahu bahasa Inggris ya alhamdulillah langsung mengerti bahasanya langsung, tapi Mendes mengambil jalan tengah, langsung diartikan. Buat yang kayak kita ini ya bahasa Inggrisnya agak melintir gitu, langsung diartikan saja ya. Oke, biar lebih cepat di maknanya itu lebih paham cepat gitu. Oke, aku langsung artikan. Let your past go. Pergi. Biarkan masa lalu kamu. Beban membawa masa lalumu telah membuatmu lelah ya. Dear one ya. Dear ones. Dear ones. Ini waktu untuk turunkan beban ini. Simpan hanya pelajaran dan cinta, dan meninggalkan segalanya. Kamu tidak menginginkan atau memperhatikan, dan sekarang sudah hilang. Kamu jangan sampai hanya karena memikirkan hal-hal seperti ini kamu jadi kehilangan masa kebahagiaan kamu gitu ya. Sudahlah, biarkanlah masa lalu. Anggap saja ini adalah suatu masa lalu ya. Kalau memang ini benar-benar yang kalian alami ya, atau kalau tidak kamu alami, jadikan ini adalah suatu antisipasi atau suatu masalah ya, suatu pembelajaran buat kalian untuk mengetahui ya. Di sini ada what do you desire. What do you desire? Apa yang kamu inginkan? Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menulis skrip sesuai dengan keinginan hatimu ya. Jadi kamu bisa menulis apa yang kamu inginkan ya. Demikian apa yang kamu inginkan sebetulnya dalam hidup kamu itu ya. Dengan keinginan hatimu, sesuaikan dengan keinginan hatimu yang sebenarnya. Sekali kamu dengan jelas ya. Jadi tulislah dengan jelas apa sih tujuan hidup kamu itu. Apa sih mau hati kamu tentang hubungan ini ya. Dengan jelas ya. Memutuskan keinginan sejati kamu. Dan ketahuilah bahwa kamu siap dan pantas mendapatkan. Mereka akan bergegas ke dalam hidup kamu ya. Seolah-olah kamu kena sihir. Ya, setelah kamu meninggalkan masa lalu ya,
kamu itu apa yang kamu inginkan itu akan terkabul di sini ya. Mulailah menulis untuk apa yang pantas kamu tulis di hatimu, apa keinginan kamu, apa harapan kamu, karena di sini para malaikat itu akan membantu kamu untuk karena apa ya, karena kamu tuh pantas dan siap untuk mendapatkannya ya. Dan mereka para malaikat pun akan bergegas ke dalam hidup kamu, seolah-olah mereka tuh akan datang nanti ya, setelah kamu berani meninggalkan masa lalu ini. Biarkanlah ya ini sebagai pembelajaran kamu, kalau ini memang kamu alami ya. Kalau tidak kamu alami dan tidak resonate, jadikan ini adalah pengetahuan ya, antisipasi. Jangan kamu terpancang pada sesuatu yang memang sebetulnya kamu tidak layak. Jadi segeralah pergi ya, tinggalkan, anggap saja sebagai masa lalu. Dan di sini kamu dipersilahkan oleh para malaikat penjaga atau pada para alam semesta, pesan alam semesta atau energi positif kamu, bahwa kamu bisa menuliskan apa yang kamu inginkan sekarang ya. Kamu memiliki kesempatan menulis apa yang kamu inginkan dan ingin kamu lakukan ya, dan yang memang benar-benar harus kamu putuskan ya, keinginan sejati itu ya. Karena apa? Karena kamu pantas mendapatkan ya, tidak hanya terfokus di sini saja di hubungan ini. Oke. Sekarang yang ketiga, pesan alam semesta ya, para dari Angelic Oracle Card go for it, go for it, go for it ya. Di sini diartikan pergi ya. Doa dan harapan positif kamu telah didengar dan dijawab. Kita sudah bekerja dengan kamu dalam situasi ini sejak itu kinestik ya. Dan kami terus mengawasi kamu. Maksudnya kami itu para malaikat penjaga kamu atau energi positif kamu ya. Malaikat kan energi positif. Kalau energi negatif kamu tahu sendiri tentunya apa namanya itu ya. Oke. Ya. Jadi kami terus mengawasi kamu dan semua orang yang terlihat. Tetap di masa sekarang jalan ya. Tetap di masa sekarang jalan. Karena itu akan membawamu sangat jauh. Jadi udah pergi, tinggalkan. Jangan pernah lagi menoleh ke belakang untuk hubungan ini. Ini hubungan yang tidak benar dan tidak sehat ya. Dimana tanggung jawab dia tentang beban hidupnya, tentang beban tanggung jawabnya untuk keluarganya apa untuk siapapun itu. Tapi kamu di sini dilibatkan dengan tujuan apa? Mendapatkan suatu, menghasilkan sesuatu yang bersifat materi ya. Dia dengan main pura-pura cinta sama kamu ya. Itu namanya manipulasi, kasarannya seperti itu ya. Oke, file nomor 3 semua sudah aku sampaikan pesan-pesan dari kartu tebaran kartu ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau yang resonate, jadikan ini adalah suatu motivasi kamu untuk lebih maju, untuk menjadi dirimu sendiri ya, untuk memperjuangkan apa yang seharusnya kamu perjuangkan dan memperjuangkan apa yang seharusnya kamu dapat untuk mendapatkan apa yang kamu seharusnya hak kamu dapatkan ya. Ini untuk yang resonate. Kalau yang tidak resonate, jadikan ini hanya motivasi atau jadikan ini antisipasi atau jadikan pembelajaran. Seandainya gitu kamu mengalami hal seperti ini, kamu harus apa yang harus kamu lakukan. Di sini sudah disampaikan ya kan. Oke. Oh iya, pesan aku, jangan pernah menyandarkan harapan kepada manusia, tapi sandarkanlah hidup kamu, harapan kamu, cita-cita kamu, cinta kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita yang memiliki segala cinta. Karena apa? Cinta kasih Allah itu terbukti dan nyata. Itu bagi orang-orang yang bersyukur akan merasakan itu ya. Oke? Dan jangan pernah lelah untuk berjuang ke hal yang positif tentunya ya. Jangan pernah mundur sebelum maju, jangan menyerah sebelum kalah ya. Oke. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa komennya ya, jangan lupa likes-nya ya. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian ya, barangkali mereka membutuhkan channel ya. Channel yang syarat dengan saran dan solusi ya. Ada kata-kata salah adalah milik Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada banyak kebenaran, itu adalah mutlak milik Gusti Allah, karena Gusti Allah itu tidak pernah salah dan memang Gusti Allah adalah tempat kebenaran ya,
tempat dimana kita meminta bimbingan, minta petunjuk ya kan. Oke ya, terima kasih sekali. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye. Semangat. I love you.